gitu ya. Oke. Nah selanjutnya setelah murad nanti selesai, nanti bisa ditanyakan lanjutannya, perkembangannya dari murad itu. Oke, untuk mengawali pembahasan kita pada malam hari ini, kami persilahkan kepada para kiai untuk mengajukan pertanyaan tentang murad terlebih dahulu. Namun sebelumnya sebenarnya ini harus dibagi dulu. Pak Haji Sarok ini di sana, Pak ini siapa ini? Pak Rokim ini harusnya di sana, Pak Rokim. Meskipun saya berbeda Pak Rokim tetap mati pengen Pak. Aku khawatir mulai kodo bentukan ini Bapak. Tetap nanti lewatnya pimpinan. Lewat sini. Profesional. Tata tertib musyawarah. Soalnya ini begini pojok ini. Yo, sing masih bisa dikontrol. Yeah. Publik soalnya ini. Terima kasih, monggo kepada para kiai ya, peserta mubahasah Fathul Mu'in Malam itu betul. untuk pertanyaan murad terlebih dahulu. Pertanyaan muradnya nanti saya batasi 2 pertanyaan saja. Nanti perkembangannya bisa ditanyakan pada pertanyaan tentang maksud dan tujuan dari tulisan Fathul Mu'in gitu. Ben. Monggo Pak Kiai Sufat. Kalau ada yang lebih serius, monggo. Saya penting. Kalau bisa tidak serius, ngapain serius ini? Masalah. Monggo. Monggo Pak. Paling terakhir, Terakhir mulai dari dari warna kolej tulisan. materi ini ya. Iya. Pemanasan pada malam hari ini, dari saya minta untuk dimulai pada materi yang terakhir, yaitu warna kolej Ibnu Anil Ashab Anil Hakim Al-Muqallid ya. Juga jana hukum ala khilafi wasmuqallad. Monggo Pak, berarti sampai tiba di musakit tubuh faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Rif'ah menukil dari ashab bahwasanya seorang hakim yang statusnya muqallid ketika memberi hukuman, ketika hukumnya itu berbeda dengan nas imam madzhabnya dari hakim muqallid tersebut, maka hukum dari hakim yang muqallid itu hukumnya direvisi. Seperti keterangannya Imam Nawawi di kitab Raudhah dan disetujui oleh Imam Subaki. Wa qala Al-Ghazali la yunqadi wa tabi'ahu ar-Rafi'i basan fi mawdi'i wa syekhuna fi ba'di kutubi. Namun pendapat ini ditentang oleh Imam Ghazali bahwasanya hukum hakim muqallid yang berbeda dengan nas muqalladihi atau nas imam dari madhabnya itu tidak direvisi. Dan pendapatnya Imam Ghazali ini diikuti oleh Imam Rafi'i, dan Imam Rafi'i memberi pembahasan di suatu pembahasan, dan pendapat ini juga disetujui oleh Syekhuna yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami di sebagian kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Monggo Pak Mas Kubi, Pak Mas Kubi ini wajib Pak Mas Kubi. Baca boten ketinggal baca. Oke, Pak Mas Kubi, orang tawanya waktu pun era pengarap. Jawaban dari si Koran. Jawaban murad dari si Koran. Ayo, tafadhol fi maudhi'il a'la. Bagaimana dari Bapak saya untuk jawaban dari si Koran? Orang perasaan oleh saya. Jawab ringtone dari Malang. Iya,
Iya. Apa Diulangi Ben, diulangi Ben. Wes kadung ora usah. Jawabannya insya Allah seperti yang tadi ya. Ibnu Rif'ah, iya Ibnu Rif'ah, Syekh Ibnu Rif'ah menukil dari Al-Ash'ab dengan pernyataannya seperti ini. Hakim muqallid, hakim yang posisinya adalah mengikuti sebuah madhabnya imam. Jika ternyata dalam memberikan hukumnya itu berbeda dengan nas imamnya, nas mujtahidnya gambarannya, ya, nas muqallad itu nas ijtihadnya mujtahid, maka di situ statusnya adalah rusak. Kalau Pak Sinten tadi bahasanya direvisi, jadi harus direvisi. Nah, ini cocok dengan pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Suyuti. Tapi tidak, Imam Ghazali beda. Imam Ghazali mengatakan bahwa layang itu. Jadi pendapatnya Hakim Muqallid ini layang itu, ogak rusak, ogak perlu direvisi. Cek bisa kalau imam madhabnya nggak apa-apa. Imam Ghazali dan Imam Rafi'i terus Syekhuna tadi. Gimana? Sudah ya? Boleh untuk dikembangkan Pak? Ya boleh. Oh iya. Kalau sekira mengganjal ada murid yang lain bisa. Ya, ini perkembangan ya sesuai dengan apa yang saya pahami, mungkin ya semoga tidak ditertawakan. Saya buat dulu kalau Urung man, urung iya, tipenya mang guyu ya. moga Pak. Untuk mengenai kaitan ini bahasanya hukmul hakim kan gitu ya. Hukmul hakim yang di situ ada di sisi lain ada yang apa itu dianggap kurang layak karena statusnya dalam muqallid. Di sisi lain diterima dengan keadaannya status muqallid kan gitu. Ya kan? Saya perkembangannya itu melihat hukmul hakim yang ada di Indonesia ini kira-kira mengikuti yang mana ini kira-kira? Mengikuti yang muqallid atau yang murni sesuai apa tuh kriteria hakim itu? Yo, Jadi itu urusannya moderator harus bisa menerima dan memahami dari syair. Misalnya orang bulat lagi. nah, intinya dari pertanyaan perkembangan dari yang berkembang dari Pak Fuad itu, nah terus kita lihat hakim di Indonesia ini Ya betul. posisinya itu apakah dia itu hakim muqallid apa hakim mujtahid itu gampangnya, Betul. ya Pak? Ya. Kita betul. Soalnya begini loh Pak, Oke. bukan Kenalan lagi. maksud dari ini itu bukan suatu saat diterima dan suatu saat tidak diterima. Kalau dari nas kitab ini itu pendapatnya Imam Nawawi itu menolak. Kalau pendapatnya Imam Ghazali dan Rafi dan sebagainya itu maksudnya ada dua pendapat gitu loh maksudnya. Dalam nas kitab ini itu ada dua pendapat, bukan satu pendapat yang memiliki dua kondisi itu tidak. Tapi di sini itu ada dua pendapat. Sisi ada rusak, sisi ada rusak. Imam Nawawi ada rusak, yang kudu Imam Ghazali mengatakan bahwa hakim ya, yang muqallid ini ketika menyalahi nasnya Imam Muqallad menurut Imam Ghazali itu layang kudu suka apa lah pertanyaan baik. Kembali pada pertanyaan. Realisasinya nang Indonesia itu ora pedomane kok ora Islam. ora gimana Ora Islam, nggih Pak. ora nganggo kita ora hadis. Nggih. Oke. Iku najen di apa itu masuknya pada aturan seperti kitab ini ya
kalau memang betul-betul profesor dalam bidang hukum, yaitu namanya mujtahid. Mungkin sing ngomong kayak tamatan UGM, tamatan UI, pakar-pakar hukum, itu mungkin sudah masuk wilayah mujtahid. Tapi kalau masih DRS ngono wae ya iku mukallaf. Dia memutusi dengan keputusannya sendiri karena dia itu masih mukallaf. Maka ada dua pendapat, ono sing ngarani kunut, ono sing ngarani baru. Tapi kalau ditanyakan keadaan hakim di Indonesia, saya jawab ini tidak menghukumi dengan bima anzalallah. Artinya itu aja, benar ya kesepakatan masalah. Nah, ini pengaruh dalam apa itu? Dalam kekuatan hukum itu sendiri, tidak dengan kekuatan orang yang menghukumi kan gitu. Walaupun yang menghukumi hakimnya adalah mujtahid, walaupun mujtahid, tapi karena berhubung tidak berpegangan pada apa itu tadi bima anzalallah itu, kekuatannya berarti nggak ngefek berarti. Ya tentu Pak. Orang apa sih kita? Saya tak Karena di Indonesia ya Mbak, Saya bisa tidak diterima maksudnya tidak ngefek gitu Mbak. Jadi berkembangnya pertanyaan dari Pak Mak itu sebenarnya sih nanti ini, tapi yang mesti paksa nggak boleh. Jadi pertanyaan Pak Mak, kalau kita melihat ada sejenis hakim itu mukolet, ono hakim sing mukolat, intinya gimana? Terus di Indonesia ini posisinya apakah bisa masuk keduanya atau masuk salah satunya? Kan begitu Pak, menurut yang diterima oleh Allah. Mukallaf dan mukallaf, mujtahid dan mukallaf. Mujtahid dan mukallaf itu itu Pak. Ya, lah kok ngukumi wong ndek niki ketua hakim ada ini. Nah, Mukallaf Nggak itu loh Pak. tapi nanti bahasa Jenengan mukallaf tadi begini. Pak. Ini untuk membedakan hakim sebenarnya si hakim sorfu, hakim semurni tadi. Ada yang hakim mengikuti madhab imamnya, Iya. kan gitu. Ya pertanyaannya. Nah pertanyaannya hakim di Indonesia itu posisinya ini masuk ke hakim sing mujtahid, kita cara bahasa kita bikin mukolat. Apa hakim sing ijih mukolat? Sing efeknya hakim mukolat, iki nang kene kudune padha karo madhab imame. Kalau sing kono ora padha wakilan ya gitu. Monggo ini langsung ya. Untuk mempertajam saja Pak. Mempertajam. Iya, Pak. Yang dimaksud hakim di sini itu hakim sultan apa hakim qadhi? Nah, terus Nggih, mau niku tak takoni kula. usah itu kok. Lho lagi yang dimaksud hakim di sini itu hakim qadhi apa hakim sultan? Boleh jawabnya kepenak. Penaan lho Pak. Saya Qadhi apa sultan? Wah, hakim kodi. Qadhi lho. Iki agak kodi. Dinas qadhi ya di. Umpama sultan, Terus kalau bahasanya sultan kan kok kalau tauliyah. Kalau urusan tauliyah nang kodi, wong iki tanya. Mas tenanan apalah jawabannya tak syuting lho iki. Doa kan mempertajam maksudnya kan biasanya kan hakim dari awal kan sultan terus ono bahasa qadhi. Tiba-tiba muncul bahasa hakim, ngoten lho. Lah sing al maksud minal hakim iki sapa? Apakah al qadhi au huwa qadhi au huwa hakim sultan? Nah, itu kemudian Pak Qadhi. ketake sing wis ana siap jawaban itu berarti hakim sultan. Jose, mungkin Pak Suhada ini ya memberikan jawaban-gambaran. Kalau di Indonesia ini ya Sultan. belum ke sultan ya. Kalau di Indonesia ini tentang kredibilitas seorang hakim itu menurut ukuran sertifikasinya. Maksudnya kalau mujtahid yang tidak mukolat, mujtahid yang tidak mukolat ya maksudnya. Ini posisinya seperti profesor gitu. Standar profesor. Begitu. Kalau yang mukolat bukan mukolat, yang mukolat ini dari S1 itu mukolat itu. Staf hakim. Kira-kira. Kira-kira gambarnya seperti itu. Mungkin ada gambaran yang lain. Nek kula ngeten. Monggo. Karena ini kan tetap apa? Balen biyen Nggih balik meneh di hukum Islam. Yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan hukum Islam. Maka setiap
apa ya, kata kalimat atau diksi yang dipakai di sini pasti menyesuaikan di babnya. Misalkan kata qadhi di sini yang dimaksud adalah mujtahid mutlak kan begitu. Yang dimaksud sultan ya yang dimaksud sultan ya sultan itu. Apa ulul amri itu. Ulul amri. Nggih, kalau hakim di sini dimaksud qadhi ya ala syartihi, di situ harus mujtahid mutlak. Kemudian kalau kita mundur ke belakang, ini kan masalah ketika qadhi yahkumu al-qadhi bi ijtihadi in kana mujtahidan aw ijtihadi mukalladihi in kana muqallidan kan begitu. Nah, maka dalam konteks ini ya tadi ketika Mbah Hada bilang bahwa hakim kalau dia profesor maka dia mujtahid, kalau S1 dia mujtahid, kalau S1 dia muqallid. Ya profesor pun kalau dia tidak apa ya stau'if masa ilal hukmi fi madhabi, dia tetap juga muqallid. Standar mujtahid itu tinggi sekali. Tidak hanya dalam satu fan atau satu cabang hukum, tapi beberapa termasuk usulnya, masuk ikhtilaful ashab dan terusnya kan banyak itu. Dia komplit itu. Maka kalau dilihat konteks Indonesia, ya maaf sekali jawaban dari Pak Hatta kita berseberangan, maksudnya nggak setuju dengan jawaban itu. Kecuali kalau memang hakimnya benar-benar ala syarti yang ditetapkan oleh ulama, bagaimana seorang mujtahid itu. Ya. Ini kestandaran Pak, Dan standarnya. Kalau Kalau begini ya kan, ini kan kalau hukum Indonesia kan bukan. Ya bukan. Lagi. Tidak. Repotnya kan itu. Kita Kita nggih. untuk menstandarkan mujtahid di sini. Ya, kalau Menstandarkan profesor Pak. Mungkin kalau konteks Indonesia, berarti kita keluar dari hukum yang dikasih oleh fikih. Kita Nah, di sini. ini yang bisa Ketua pimpinan. distandarkan gitu loh. Distandarkan kalau di sini adalah mujtahid, kalau di Indonesia bagaimana? Pak Wada menjawab kalau di Indonesia ya setara profesor itu adalah mujtahid hukum. Hukum Indonesia maksudnya termasuk mujtahid hukum. Nggih, kalau Yang bisa menguasai artinya itu kan istimbat Pak. Yang bisa istimbat dalam hukum-hukum apa Indonesia yang sudah dipatokkan itu yang bisa merumuskan dan bisa apa namanya itu mekarno nyabangun dan menafsiri adalah mujtahid. Nah, makanya yang bisa diakui sebagai profesor adalah yang bisa menafsiri hukum-hukum itu. saya ulangi dulu. Dari dua jawaban ini, dari Pak Wada dan Pak Haji Sarok, ini memiliki standar yang berbeda. Yang satu dari Pak Wada ini ke Indonesia itu memakai standar sertifikat, tulisan lah. Jadi titel Indonesia, wong mbok pinter mbok gendeng pokoknya dari sekolah wis turut, itu mesti ono titele. Karena untuk mengetahui kepintaran seseorang yang Indonesia itu mesti kudu ono legalitasnya seperti itu. Lah profesor ora jasa lho Pak. Itu dari sisi bawah. Oke, Pak. Kemudian dari Pak Haji Sarok ini mendefinisikan hakim tersebut itu mengikuti definisi yang ada di iya, kitab. makanya saya bertanya. Pokoknya intinya orang apa? intinya era podo karo kitab syaratnya mujtahid ora komplit. Ya sudah iso derek mujtahid. Iya, dalam konteks kita. Cuma kalau gambaran dari Pak Wada sulit untuk dilihat seperti itu sulit kalau tidak ada suratnya legalitasnya. Yang satu menggunakan legalitas, yang satu menggunakan sisi keilmuan yang tidak bisa dilihat. Gitu. Dan perlu diketahui bahwa profesor itu bukan gelar akademis, itu pengabdian, guru besar, ya kan, sebuah pengabdian. Karya. Bukan, ya ada dia harus punya paper, harus punya jurnal dan seterusnya. Tapi yang termasuk poinnya adalah ketika dia itu pengabdiannya lebih dari 10 tahun, 15 tahun itu mengajar itu loh. Dia dapat profesor. Iya, bukan gelar akademis, pencapaian akademis itu terakhir itu ya S3 itu dokter, selesai. Raiso ditumpul bahasa. Nggak bisa. Kalau dia nggak dosen ya nggak bisa jadi profesor, sampai kiting nggak bisa profesor. Nggak bisa Pak. Karya, hasil karya Pak. Nah iya, kan ada Karya yang diakui. dokter. Bisa Pak. Makanya kemudian Saya kurang penting ah. makanya itu
Monggo kita dengarkan dulu Pak Budi. Pak Budi dulu. Monggo Pak. Dulu pertanyaannya Lu sukses ya Pak. Ini kan terus yo kesuwen yo. Pertanyaan disimpulno piye Ji? Itu pertanyaannya jadi mas yang mesti piye kan. Pak balik neh kok Pak. Aku mau agak teko. Yo repot iki. Ya wes lewat dulu ya Pak. Lalu dulu ya. Ini. Itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya jelas bagaimana kok tak anu nek ngono. Kok tak japri kok iki. Kok tangan pengane wis goblok. Ora sing dibolane wae. Ini Pak Rokim. Pak Rokim pertanyaan baru apa anu? Pertanyaan baru saya. Baru nanti dulu ini loh. Saya selesaikan dulu. Pokoknya intinya dari dua jawaban ini. Yang satu standarnya memakai legalitas, yang satu menggunakan syarat usia. Oke. Belum kamu ini pokoknya. Kalau konteks Indonesia hukum Islam yang ada di kita itu sulit. Rasa ketemu aja. Apa ditutup begini, kalau kota Indonesia ketika memang sudah melalui uji pengangkatan kan mesti diuji. Kalau memang itu diangkat dan diuji ya sudah selesai. Maka mawon. Seperti hakim-hakim di Indonesia kan melalui pengangkatan dan ada ujiannya kan. Artinya dia sudah standar menjadi hakim. Properties. Iya, fit and properties apa ya? Betul. Kan properti. Ya, seperti itu. Melalui proses pengangkatan. Iya. Ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Saya Pak Rohim saya. Pak Rohim saya mau Pak ini. Nak ngangkatnya sik kula pimpinan. Ya wes Pak Rohim cari. Bagaimana? Ya wes nakal terus saya ini Pak ini. Nggih. Niki langsung tanya Murad. Ya. Sebenarnya sih Tapi tapi apa langsung pertanyaan ya. Ya, Murad dulu. Murad terus digodok nanti saya maksudnya. Di dalam yakun itu. Ini kuwi. Di dalam yakun sama man yaslul qadar. Dalam yakunil mar. Di dalam yakun sama man Ramal. yaslul qadar nafada. Walhaku tuh, Pak. Oh iya, boleh walaku. Ngono lho. Walaku. Kitab jilah dengan itu apa? Halamannya berapa? Sudah ketemu Pak? 200 di Monas. Kalau sudah ketemu baca dulu nanti dulu lagi. Terus jenengan saya korek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu annahu idza lam yakun sama man yasluhu lil qadai nafadas tawliyatu ghairi sholihi qat'an. Menurut Imam Ibnu Rif'ah bahwasannya pendapat yang benar, yang hak, bahwasannya ketika di suatu daerah itu tidak ada orang yang layak untuk menjadi qadhi, maka pengangkatan atau pengeksekusian hukum dari qadhi yang tidak layak itu sah. Nggih, sampun. Terus kembangnya Nggih. Niki mulote kula setuju, Mas. Ya, moralis setuju. Selanjutnya, Tasawur tasawurkan dulu ya, sebelum tanya tasawur dulu. Maksudnya tasawur dari wirus soleh pasti seorang yang tidak layak itu gimana? Dijadikan qadhi yang tidak layak, tasawurnya gimana? Banget gendenge apa ora layak perkara apa? yang baru soalnya itu jelas. Ya monggo nggih mangke. Kesane dijawab sih. monggo kan kalau tidak ada jawaban saya lupa. Soleh maksudnya. Soleh teko berapa soleh? Wah, izin soleh. Orangnya fasik. Fasik namanya roh soleh. Oh, itu soleh. Ya, Ini tapi kan- tanyanya soleh Enggak kan kan? baru soleh. Enggak, ini tadi kan kemana dari wirus soleh kan seorang yang tidak patuh. Bukan masalah soleh. As-solihua kan enggak. Ya, Seorang yang tidak patuh. Tapi enggak patuhnya itu gimana? fasek tadi jawabannya. Tadinya fasik. Berarti kan Jawabannya fasek. berarti tasawur dari wirus soleh itu hanya fasik. Ya. Kawan kata soleh namanya fasik. Ini kalau itu ya. Kalau itu ya. Ya kalau misalnya setuju ya enggak apa-apa. Bos setuju nih. Kebutuhan sucu nek mertuju. Pokoknya Nah, itu monggo bisa. Tanggane iki. Pulau sebagai saya kan nggak mau mutusin. Nggih. Ya monggo musawirin. Ya, kalau ada yang lain, jawaban misalnya Kalau kembangke pertanyaannya iki. enggak Oh, bisa. saya perlu takut. Ya maksudnya kan ketingane kan pun napa? Lawane soleh kan banyak fasik. Ya enggak begitu. Beda.
al-mustalah di sini soleh bukan begitu. Soleh, ghairu soleh tidak patut, maksudnya tidak tidak sesuai dengan kriteria. Misalkan dicontohkan di awal ya, maka kita tarik ke belakang terus mestinya kalau begini. Misalnya gini, ghairu ahlin, ghairu soleh, ghairu ahlin lil qada. Seperti apa? Kamu kolid wa jahil wa fasik. Fasik itu hanya farqun minal furu'. Gitu aja. Satu contoh. Kan jus dari Ya jus minal aja itu. dari soleh kan. Enggak. Orang kok soleh lawannya fasik boten. Kalau soleh al-mustalah fi apa jenenge akhlak ta apa nggih. Oke, fasik. Soalnya artinya kepatutan. Kepatutan. Jadi- Ahliyah. Ahlinya. Ahliyah. Jadi fase gak ada contoh. Bukan, bukan. Dia kan Dia dijawab- salah satu. Mau dijawab kalian nganu si korek salah satu contohnya Ya, apa ghairu fasik. soleh itu kan yang fasik. Lah fasik itu termasuk jus dari yang ghairu soleh. Iya. Nah, ngoten. Bukan lawan. Bukan lawan tapi lawan. Masuk dari kategori ghairu sholah. Ya, Ghairu sholah itu ada tadi jahil, Kolid. fasik, mukallid. Bukan zina ini, urusan mati. Ini ngene tafsirannya. Coba jawaban lain mau ke sama. Itu ngene Sama nggak bisa. tafsirannya. Jawab dulu lah Pak Ali. Itu tafsiran Ini nasi goreng ngene. tafsirannya iki tafsirannya iki. Ilah ya. Ai wa ilam yakun hunaka mustahidun nafidat tauliyatul muqallid walau sadarat min ghairi di sauka kasulbanin masjidin. Tafsirannya ning kono li khusuk al maksur. Gila tafsiran. Termasuknya dia Bang. Itu aneh. Wailah dhuwur, Mbak. Artinya nek ora ana mujtahid ya, nek ora ana mujtahid maka sah tauliyae muqallid. Oke, Mengatakan Nggih. muqallid. Pertanyaannya tapi gak gitu. Pertanyaannya itu ghairu sholah itu maksudnya piye gitu lho Pak. Aja dhewe-dhewe kok malah ngelu sing ngono. Kemudian Mohon, kalaupun saya tanya. lo kalau ada hubungannya ini enggak? Enggak usah. Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada saya tidak. Tadi ku Pak maksudnya orang pantau. Ghairu sholah. Nah ini kan masalah gini, tanyanya menurut Ibnu Rifai ini kan tauliyah dari ghairu soleh kan diperbolehkan kalau memang tidak ada, nah, tidak ada yang patut, yang tidak patut pun diperbolehkan. Nah, pengangkatan kondi, adanya kondi itu harusnya untuk apa? Kok nggak patut pun kok sampai diangkat? Ya orang Ini dulu kalau sekali. kosong orang. Nggih, maksudnya gini loh. Harusnya maksudnya gini, maksudnya kodi itu kan enggak, maksudnya Ya, setiap kota kan ada. ya. Kalau enggak ada kok kenapa kok enggak dikirimkan dari yang lain so yang patut? Kenapa kok harus menunjuk di barat itu yang walaupun tidak patut? Ini kan seakan-akan redaksinya seperti itu. Ya. Kok enggak ditransfer dari mungkin ning Jakarta wakil sing patut ditransfer jadi dol saiki apa PJ. Ya, intinya penting dibayari kan Allah. Ya. Nah, kan ngoten. Kenapa kok sampai mengangkat orang yang tidak patut di balat itu? Ya. Berarti ada apa ini dari tulisan ini sehingga memunculkan, menampilkan ibarat